Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ismail, NIM 220431100034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek rangkaian yang akan saya buat, yaitu rangkaian buzzer menggunakan IC Time 555. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahannya. Kuis adalah acara penting di setiap lembaga untuk menguji pengetahuan peserta, untuk meningkatkan tingkat kesulitan, spontanitas peserta juga diuji, di mana waktu reaksi peserta juga sangat penting. Jadi untuk menunjukkan orang yang siap menjawab pertanyaan pertama harus menekan tombol buzzer. Sulit bagi juri atau penyelenggara untuk mengidentifikasi orang pertama yang menekan tombol buzzer, karena peserta berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, kami menambahkan fitur di mana jika seseorang menekan tombol buzzer pertama, maka semua buzzer peserta lainnya dinonaktifkan dan buzzer tidak akan berbunyi lagi sampai tombol reset ditekan. Jadi, jika salah satu tombol buzzer sudah ditekan, maka tombol buzzer lainnya tidak akan bisa menyala sebelum di reset atau dimulai ulang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan membangun sirkuit kuis buzzer menggunakan IC Time 555 serbaguna. Di sini kami membangun rangkaian kuis buzzer menggunakan IC Time 555 yang serbaguna yang dapat digunakan untuk 3 orang. Namun kita dapat meningkatkan jumlah peserta atau pemain dengan cara menambahkan jumlah IC 555 atau dengan menggabungkan 2 atau lebih IC bersama-sama. Terdapat 3 konfigurasi populer dari IC Time 555. Yang pertama ada multi vibrator stable, yang kedua multi vibrator monostable, dan yang ketiga multi vibrator bistable. Dan pada buzzer IC Time 55 yang akan saya buat ini, yakni menggunakan multi vibrator bistable. Nah, multi vibrator bistable mereka berbeda berdasarkan jumlah keadaan stabil dalam suatu rangkaian. Dalam kasus ini kita membutuhkan mode multi vibrator bistable, di mana ada 2 keadaan stabil. Keadaan pertama diaktifkan ketika peserta menekan tombol, dan keadaan kedua untuk mengatur ulang waktu. Oleh karena itu, konfigurasi yang digunakan di sini adalah multi vibrator bistable. Di dalam rangkaian buzzer kuis sederhana ini kita akan menggunakan 3 time. Oleh karena itu, jumlah peserta adalah 3 dan 1 pengorganisir. Gambar di bawah ini yaitu gambar rangkaian dari multi vibrator bistable. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai multi vibrator bistable. Nah, rangkaian multi vibrator bistable ini, di samping ini ada 2 kondisi, baik dengan 1 transistor off dan yang lainnya on, atau dengan transistor pertama on dan yang kedua off. Misalkan saklar berada pada posisi kiri, pada posisi kiri yaitu pada TR1 dengan kode A. Posisi A, basis transistor TR1 akan di ground dan di daerah cut-off-nya menghasilkan keluaran pada G. Itu berarti transistor TR2 akan on. Jadi, jika TR1 pada kode A ini off, maka TR2 pada kode B ini akan on, karena basisnya terhubung ke VCC melalui kombinasi seri resistor R1 dan R2. Karena transistor R2 on, akan ada keluaran 0 pada G, kebalikan atau kebalikan dari G. Begitupunlah sebaliknya, jika saklar sekarang bergerak ke kanan pada posisi B, TR2 ini, maka transistor TR2 akan beralih off dan transistor TR1 akan on. TR1 pada kode A ini akan on. Melalui kombinasi resistor R3 dan R4 akan menghasilkan keluaran pada G, dan keluaran 0 pada G kebalikan
dari di atas. Kemudian kita dapat mengatakan bahwa satu keadaan stabil ada ketika transistor TR1 on dan TR2 off pada posisi saklar A atau sebaliknya, dan keadaan stabil lainnya adalah ketika transistor TR1 off dan TR2 on berganti pada posisi B. Selanjutnya, untuk membuat buzzer IC Time 555 ini kita membutuhkan komponen, yaitu yang pertama ada IC Time 555, tombol taktil atau button, BC547, buzzer, LED, dioda, breadboard, resistor ada 10K dan 1K, dan yang terakhir kabel yang menghubungkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram penjelasan rangkaiannya. Dan nanti juga saya akan simulasikan pada Proteus. Saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Di sini terdapat diagram rangkaian quiz buzzer menggunakan IC 555 dalam konfigurasi bistable. Jadi kita menggunakan multivibrator bistable tadi yang telah saya jelaskan. Setiap IC 555 akan memiliki keadaan stabil masing-masing yang dikendalikan oleh tombol terpisah yang dapat diakses oleh para peserta. Ada juga satu tombol tunggal yang mengontrol keadaan stabil lain dari semua IC secara bersamaan yang dapat diakses oleh penyelenggara untuk mereset seluruh rangkaian. Ketika salah satu tombol P1, P2, P3 ditekan, pin trigger yang sesuai menjadi rendah dan time akan menggeser keadaan stabilnya sehingga pin output dari time yang bersangkutan menjadi tinggi. Kemudian LED hijau yang sesuai dengan peserta akan menyala dan buzzer akan mulai berbunyi. Jadi di sebelah kiri ini terdapat button dengan kode ORG ini. Ini untuk mereset ulang. Jadi ini untuk panitia mereset ulang. Kemudian ada P1, button P1, button P2, dan P3. Nah, jika P1 ini sudah ditekan, maka P2 dan P3 ini tidak akan bisa menyala. Karena P1 ditekan, maka LED pada P1 akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Nah, dapat dimulai ulang ketika panitia mereset ulang, menekan tombol sebelah kiri, yakni tombol ORG ini. Selanjutnya, yakni cara kerja sirkuit quiz buzzer. Yang pertama ada kondisi bahwa tombol P1 ditekan dan tombol lainnya akan dinonaktifkan atau tidak dapat menyala. Yang kedua, sekarang ketika tombol reset ORG ditekan, sirkuit beralih ke keadaan awal dan menunggu lagi untuk pemicu berikutnya. Jadi ketika tombol button ORG ini ditekan, maka akan mereset ulang, memulai ulang. Jadi nanti button mana yang akan ditekan, P1 tadi, P2 atau pada P3. Selanjutnya, pada cara kerja kedua yaitu cara kerja ketiga yaitu LED hijau digunakan untuk menunjukkan kepada peserta bahwa dia telah menekan tombol terlebih dahulu. LED merah digunakan untuk memberitahu pengatur tentang orang pertama yang menekan tombol. Jadi pada tiap button ini terdapat dua LED, yaitu LED hijau dan LED merah, di mana LED hijau ini untuk menunjukkan bahwa para peserta telah menekan tombol, dan LED merahnya untuk mengetahui para pengatur atau panitia mengetahui jika peserta telah menekan tombol. Kemudian, ini cara kerjanya tadi. Yang pertama, rangkaian quiz buzzer ini didukung oleh baterai 9 volt. Jadi kita menggunakan baterai 9 volt. Awalnya rangkaian berada pada kondisi reset dan menunggu sinyal trigger. Ketika peserta menekan tombol, time yang sesuai akan mengubah keadaan stabilnya dan output akan menjadi tinggi, sehingga buzzer akan berbunyi untuk menunjukkan bahwa tombol telah ditekan. Nah, pada gambar di samping ini menunjukkan bahwa tombol P1 ditekan dan tombol lainnya akan dinonaktifkan. Jadi ketika jika button pada P1 ini sudah ditekan, maka tombol lainnya akan
dinonaktifkan. Karena jika P1 tombol button ini telah ditekan, maka pada tombol P1 ini LED merah dan hijaunya ini akan menyala seperti pada gambar yang di atas ini. Nah, kemudian ada keadaan kedua, yaitu sekarang ketika tombol reset ORG ditekan, maka sirkuit akan beralih ke keadaan awal dan menunggu lagi untuk pemicu berikutnya. Jadi jika tombol button ini yang ada sebelah kiri ini ditekan, maka ini akan terreset ulang. Semua LED akan mati dan menunggu lagi pemicu berikutnya pada tombol button mana yang akan ditekan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu LED hijau digunakan untuk menunjukkan kepada peserta bahwa dia telah menekan tombol, dan LED merah digunakan untuk menunjukkan kepada panitia peserta mana yang terlebih dahulu menekan tombol. Ketika peserta ketiga menekan tombol, LED yang sesuai akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Jadi gambar di atas ini pada button P3 yang ditekan dan buzzer berbunyi, maka pada LED P3 atau button ketiga ini maka menyala. Jadi di sebelah kanan ini pada gambar di atas LED hijau dan LED merahnya ini menyala. Posisi ini dapat dilanjutkan sebanyak yang diinginkan jika buzzer tidak diperlukan dalam rangkaian transistor BC547 dan buzzer dapat dihilangkan. Namun resistor yang terhubung ke basis transistor harus dihubungkan langsung ke ground, atau jika seorang ingin menambahkan buzzer di tiap sisi peserta, maka dapat ditambahkan dengan transistor PN pada pin 3 dari setiap time 555. Nah, selanjutnya langsung saja saya akan menjelaskan pada simulasi Proteusnya. Kita buka terlebih dahulu Proteusnya. Nah, ini yaitu rangkaian pada buzzer menggunakan IC Time 555 yang telah saya buat. Di sini saya akan mensimulasikan cara kerjanya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Untuk komponennya di sini tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada IC Time 555, ada dioda, ada lampu LED, ada button, buzzer, baterai 9 volt, dan lain-lain ini. Nah, di sini saya akan langsung saja mensimulasikan cara kerjanya bagaimana. Nah, di sini lampunya LED-nya menyala semua. Kemudian kita tekan button ORG di sebelah kiri ini untuk mereset semuanya ini. Kita tekan saja, langsung saja kita tekan. Nah, maka ini akan terreset dan semua tombol LED akan mati. Nah, pada kondisi ini akan menunggu tombol mana yang akan terlebih dahulu ditekan. Nah, contoh pada button P1 kita tekan. Nah, maka LED pada P1 ini akan menyala, di mana tombol LED hijau ini untuk menunjukkan kepada peserta bahwa dia telah menekan terlebih dahulu. Nah, untuk yang merah ini menunjukkan kepada panitia bahwa peserta mana yang terlebih dahulu menekan tombol. Nah, jika P1 ini sudah menyala, maka ketika kita tekan P2 dan P3 ini tidak akan bisa menyala karena tombol P1 ini sudah ditekan. Nah, untuk memulai atau mereset kembali, kita tekan tombol reset ORG.
Nah, jika tombol P1 ini sudah menyala, maka untuk mereset ulangnya, yaitu kita tekan tombol reset ORG pada sebelah kiri ini. Nah, maka lampunya akan mati dan ini sudah reset ulang. Nah, jika tombol P2 ini kita nyalakan sama, maka tombol P1 dan P3-nya tidak akan bisa menyala. Caranya untuk mereset ulang atau memulai kembali, yaitu dengan menekan tombol ORG pada sebelah kiri ini. Maka akan mati atau kondisi reset. Untuk ketika tombol P3 dinyalakan, maka lampu LED pada P3 ini akan menyala. Untuk mereset ulang sama seperti sebelumnya, kita tekan tombol ORG ini. Jadi cara kerjanya ini yaitu jika salah satu tombol button telah ditekan, maka button atau P lainnya ini tidak dapat menyala. Maka harus di reset ulang. Begitu pula dengan tombol-tombol lainnya. Nah, cara kerja simulasinya seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rangkaian buzzer menggunakan STM555 yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.